Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pianerino. Oke, di kesempatan kali ini saya mau sharing atau berbagi atau berkongsi sedikit ilmu tentang cara bagaimana kita nak membuat atau merepay atau mengatasi ataupun memperbaiki saluran air yang tersumbat dengan truk. Ini dengan alat yang modifikasi yang kita buat atau yang saya buat. Dengan alat ini sangat mudah bila terjadi saluran air yang tersumbat itu dengan mudah dapat diatasi atau dapat dikeluarkan kotoran itu dengan cara seperti yang saya buat. Nah, ini adalah tempat hostel, tempat bekerja, jadi agak kotor sedikit dan ini dah tersumbat lama. Dia orang dah tak boleh buat, jadi dia panggil kita untuk datang menyelesaikan masalah saluran air yang tersumbat nih. Oke, kita langsung saja ke videonya. Nah, inilah yang saya maksudkan, bilik mandi ini tersumbat dia punya saluran air keluar dia. Nah, di sini ada dua, sebenarnya ada empat, tapi saya contohkan yang ini dua bilik mandi ini adalah yang tersumbat. Dia punya pipe join jadi satu ya, jadi dua bilik mandi join atau air keluar dia hanya satu. Nah, kita coba dulu di dalam ini ada apa kotoran sebelum kita membuat pompa atau pengepam dengan alat modifikasi atau alat yang kita beli di kedai hardware ataupun di mana-mana lah. Kita cek dulu di dalam lubang ini ada apa tersimpan yang membuat tersumbat seperti kain, plastik dan apa sajalah. Jadi kita coba di dalamnya ada barang ke tidak sebelum kita memompa, karena nanti kalau kita tak tarik keluar dulu nanti akan tersumbat lebih dalam lagi, akan susah untuk menyelesaikan atau merepair dia. Atau kita gunakan alat seperti ini ya, ada pecangkuk yang boleh menyangkut barang seperti kain, plastik yang ada di dalam lubang nih. Nah, seperti ini kita keluarkan. Nah, kalau ada barang atau kotoran dia akan seperti ini, dia akan tersangkut di bagian besi ini yang bengkok-bengkok nih. Ataupun kita boleh gunakan dawai untuk kita bengkokkan yang di bawah seperti yang saya tadi buat. Nah, ini yang kita beli dekat kedai hardware, yang ini rotan yang ada penyangkut atau penyangkut besi untuk mengait atau mengeluarkan kotoran yang ada di dalam lubang. Nah, seperti ini kita coba keluarkan dulu kalau ada barang, kain atau apa-apa yang boleh dikeluarkan. Oke, selepas itu saya gunakan alat ini ya. Alat ini adalah modifikasi yang terbuat dari besi ya, pemegang nih. Karena kalau kita beli dekat kedai hardware atau di toko itu biasanya dia gunakan rotan yang seperti tadi, fleksibel sedikit. Tapi yang saya pakai ini adalah besi agak kuat, jadi waktu kita buat pengepaman atau memompa dia ini agak keras dan cepat dan bagus. Nah, sebelum itu kita cek dulu mana satu lubang poin utama yang ada B-trap ya. Bentuknya seperti ini kayak yang di bawah tuh, jadi kita cari yang posisi paling dalam, dia pasti yang ada B-trap seperti yang gambar tadi. Setelah kita dapat tempat yang paling dalam tuh, baru kita pompa yang tempat yang paling dalam tuh, karena tempat yang paling dalam itulah tempat B-trap tuh berada dan tempat poin utama yang kita nak pump nanti. Kalau tidak nanti tak boleh, karena tempat yang kita pump mesti yang tempat yang pergi septic tank, yang pergi manhole. Oke, kita juga buat seperti ini. Nah, seperti yang saya buat ini. Nah, seperti ini, memompa dia dengan alat yang kita gunakan, dengan alat modifikasi yang kita buat menggunakan pemegang besi. Kalau kita beli dekat kedai hardware itu dia akan seperti rotan, fleksibel sedikit, agak lembut atau lentur. Jadi saya biasa gunakannya ini untuk mempercepat ataupun mempermudah untuk memompa atau mengempam lubang itu.
Nah, karena dua lubang, karena kita pompa angin dia akan keluar ke satu lubang lagi. Jadi kita harus menutup satu lubang tuh untuk menghindari angin tuh keluar. Jadi kita pompa lagi sebelah sini. Nah, ini dah keluar, masuk dia kotoran dan barang udah pergi ke septic tank atau ke manhole atau ke tempat pembuangan. Jadi kita tambah lagi, pompa lagi sampai dia bersih dan air itu lancar dan laju, bisa keluar dengan cepat. Ini adalah trik dan cara yang biasa dilakukan oleh tukang pipe ya. Tapi kalau kita buat sendiri pun boleh. Kita boleh beli alat itu di kedai hardware atau di mana-mana, yang biasanya di kedai hardware atau di toko bangunan kalau di Malaysia lah, atau kita buat sendiri. Nah, selepas itu kita tuang air, kita tes apakah sudah betul-betul dia punya kotoran itu udah keluar ke saluran pembuangan atau ke septic tank. Dan kita lebih bagus kita tuang air sebanyak-banyaknya agar dia punya kotoran yang tersisa itu dia terus mengalir keluar, tidak tersangkut di saluran pipe lagi. Nah, seperti ini kita terus tuangkan air sampai dia punya kotoran tuh bersih semua. Kita boleh gunakan beberapa tong atau beberapa timbang untuk menolak kotoran yang tersisa itu keluar ke saluran pembuangan atau ke septic tank. Nah, caranya seperti ini. Nah, kita tuang-tuang sampai dia punya kotoran yang di dalam pipe itu bisa hilang dan bersih. Jadi caranya seperti ini. Sebenarnya mudah kalau kita boleh buat, kita nak buat sendiri. Oke, kalau selepas dia dah keluar atau air itu dah boleh jalan, kita coba lagi sekali, kita pump dia, kasih betul-betul dalam pipe itu bersih dengan menutup lubang ini menggunakan alat pump ini. Kemudian kita tuangkan air di dekat lantai bilik mandi ini sebanyak-banyaknya kalau boleh, untuk menambah daya tekanan untuk bisa menolak kotoran. Terus kita pump lagi sekali, kasih kita bersihkan kotoran yang tersisa di dalam pipe yang ada di bawah. Nah, kalau dah betul-betul air dia dah laju, dah lancar, makna dia dah selesailah masalah lantai tersumbat nih. Lepas itu kita boleh tuangkan air sebanyak-banyaknya biar nanti kotoran yang tersisa lagi itu bisa hilang dan keluar ke saluran pembuangan atau septic tank. Oke, semoga video ini ada manfaatnya dan bisa memberi sedikit solusi buat siapa saja yang mengalami atau mempunyai masalah saluran air bilik mandi yang tersumbat. Oke, nah selepas itu kita cek. Nah, ini dah kering, tak macam tadi air bertakung, dah siap lah nih. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di next video.